Tuh, sekarang sama untuk bulan Januari ada 2 transaksi, Februari juga 2 transaksi, dan seterusnya. Halo semua, di video kali ini kita akan membuat rekap transaksi bulanan dari data transaksi harian ya. Oke, di sini kita punya tabel tanggal transaksi dan omset penjualannya. Untuk tanggal transaksi ini sengaja kita buat acak untuk memastikan apakah rumusnya berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian di tabel sebelahnya kita juga punya bulan transaksi dan omset penjualannya ya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan membuat bulan transaksinya terlebih dahulu dengan format seperti ini ya, 11 kemudian 22. Nah, kalau sudah ini kita bikin 1222. Nah, kalau sudah begini tinggal di blok 2-nya dan tarik ke bawah. Nah, ini karena ini formatnya masih format tanggal, jadi kita akan membuat format bulannya saja. Nah, klik kanan kemudian format di sini yang ini, kemudian kita custom. Nah, ini ya, kita custom dan yang untuk tanggalnya kita buang. Jadi hanya menyisakan bulan dan tahunnya saja. Nah, hasilnya seperti ini. Januari 2022, kemudian Februari sampai bulan Juni, atau dalam 1 semester seperti itu. Oke. Untuk omset penjualan ini kita akan coba menggunakan 2 rumus, yaitu sum if dan sum product. Apa kelebihan dan kekurangannya nanti kita akan lihat sama-sama ya. Untuk yang pertama kita akan mencoba menggunakan rumus sum if. Oke, sama dengan kemudian sum if ya. Nah, untuk ranknya, karena ini untuk transaksi tanggalnya, jadi kita blok yang rank tanggal ini B4 sampai B18. Absolutkan dengan menekan F4 1 kali, kemudian semikolon, dan untuk kriterianya kita ambil yang ini G4 ya. Oke, kemudian semikolon lagi, dan untuk sum ranknya baru kita klik yang rank ini C4 sampai C18. Absolutkan dengan menekan F4 1 kali, tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya 52.169.000 ini ya. Ini cuma sayangnya yang 27 Januari ini tidak ikut terjumlahkan karena yang kita gunakan dalam kriteria ini adalah yang 1 Januari 2022. Untuk itu kita perlu kolom bantu agar yang 27 Januari juga ikut tercover. Oke, kita bikin dulu kolom bantunya di sini. Sama dengan kemudian kita gunakan teks ya. Kita gunakan teks, value-nya kita ambil yang sel ini B4 semikolon, kemudian untuk format teksnya kita pakai tanda petik M, kemudian tanda petik Y. Nah, kalau sudah tanda petik lagi, tutup kurung dan enter. Nah, ini hasilnya 4/22. Kita tarik ke bawah, kemudian kita ke tengahkan. Oke, ini kita kasih header dulu, kolom bantu. Oke. Ya, kita border dulu biar lebih rapi. Nah, gini ya, kolom bantunya sudah jadi, berarti tinggal kita pindahkan untuk ininya ranknya. Nah, ranknya ke sini. Kemudian yang G4 ini kita akan tambahkan rumus lagi untuk bisa membaca yang di kolom bantu ini. Kita gunakan teks juga. Kemudian value-nya sama G4, dan nah ini ya, untuk format teksnya kita gunakan sama seperti yang ada di kolom bantu. Tanda petik M, terus strip Y, dan tanda petik kembali. Nah, kalau sudah begini tinggal kita tutup dan enter. Nah, hasilnya 1.136.000 sekian ya. Kita coba lihat. Nah, ini, nah benar ya, sama
136.981.000. Kita tarik ke bawah dan hasilnya sesuai dengan yang ada di omset penjualan berdasarkan bulannya. Seperti itu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita tidak ingin menggunakan kolom bantu? Bisa kita gunakan sum produk ya. Jadi untuk sum produk ini kita tidak perlu menggunakan kolom bantu. Oke, kita buat dulu headernya dan di sini kita akan menggunakan sum produk sama dengan kemudian sum produk. Kita gunakan sum produk dan untuk array satunya karena ini fungsinya untuk kriteria, maka kita sebelum ini kita gunakan tanda strip 2 kali, kemudian kurung buka dan baru ambil ranknya ya, B4 sampai B18, absolutkan dan menekan F4 satu kali, kemudian lebih besar sama dengan, nah kita ambil yang ini G4. Oke, kita ambil yang G4, tutup kurung, semikolon. Kemudian untuk array 2-nya, karena ini juga masih sama sebagai fungsinya sebagai kriteria, maka kita gunakan juga yang strip 2 kali, kurung buka, dan baru kita gunakan yang ini ya, B4 sampai B18, absolutkan dan menekan F4 satu kali, kemudian lebih kecil. Nah, untuk lebih kecilnya, kita akan membuat pengecualian jadi untuk yang lebih besar dari angka ini ya, atau tanggal ini, bulan ini ya, P. Caranya kita gunakan date ya, kita gunakan date, kemudian untuk year-nya kita gunakan juga 2022 semikolon. Untuk month-nya karena harus lebih besar dari Januari, maka kita gunakan 2 atau Februari semikolon dan 1 untuk tanggalnya atau day-nya. Oke. Kalau sudah begini berarti tinggal tutup kurung, kemudian kita baru ke untuk kolom penjumlahnya ya. Nah, ini sudah jadi untuk date-nya, berarti semikolon dan baru ke kolom penjumlah. Karena yang ingin kita jumlahkan adalah rank ini, berarti C4 sampai C18, absolutkan dengan menekan F4 satu kali, tutup kurung dan sebentar. Oke, kita lihat. Nah, ini ya, ini belum kita kasih kita tambahkan dulu di sini untuk tutup kurungnya, karena tadi kita sudah membuka kurungnya, jadi harus kita tutup. Kita kasih tutup kurung di sini satu kali lagi. Oke, dan enter. Nah, hasilnya sama 136 juta sekian, tapi ketika kita tarik ke bawah, yang bawahnya tidak ikut menjumlah karena yang di sini masih manual date-nya ya. Untuk itu kita akan mengotomatisasi untuk date yang ini. Oke, yang 2022 ini kita ganti dengan year ya. Kita ganti dengan year. Nah, ini kita ganti dengan year, kemudian untuk serial numbernya baru kita pakai yang sel G4, tutup kurung, dan untuk month yang ini juga akan kita ganti menggunakan rumus month ya. Kita gunakan month. Nah, ini month, untuk serial numbernya masih sama, gunakan sel G4. Oke, nah ini kita gunakan sel G4. Cuma yang ini kan harus lebih besar dari Januari, berarti tutup kurung dan tambahkan angka 1 ya, tambah 1 seperti itu ya. Oke, semikolon dan ini tetap 1. Kalau sudah tinggal kita enter. Nah, hasilnya kita coba tarik ke bawah. Tuh, sekarang sudah muncul dan sama seperti di kolom H ya. Oke, kita kasih border dulu. Nah, sudah begini. Ini yang menggunakan ini yang menggunakan kolom bantu, dan yang sebelahnya tidak menggunakan kolom bantu.
bagaimana kalau ingin menghitung transaksinya? Kita akan menggunakan hitung transaksi yang di sini ya. Kita coba gunakan ininya, karena ini sum if berarti kita akan mencoba menggunakan count if ya. Sebelumnya kita border dulu ini biar lebih rapi. Ini juga sama, nanti yang akan kita gunakan dengan sum product. Oke, kita border semuanya biar lebih cepat. Nah ini ya, ini yang akan kita gunakan untuk menghitung dengan rumus count if. Kita coba. Oke, sama dengan kemudian kita gunakan count if. Nah ini ranknya, karena ini untuk tanggal berarti ranknya yang rank B ini ya, B4 sampai B18. Absolutkan dan menekan F4 satu kali, kemudian semikolon, dan untuk kriterianya kita gunakan yang ini, yang bulan transaksi. Oke, kita gunakan yang bulan transaksi, kemudian tutup kurung dan enter. Nah hasilnya 1. Ini juga 1 karena hanya yang ini yang terhitung, sementara yang 27 Januari tidak ikut terhitung. Kenapa? Karena yang ini untuk kriterianya adalah yang 1 Januari 2022 ya. Bagaimana biar bisa menghitung yang 27 Januari juga? Maka kita gunakan lagi kolom bantu. Nah ini sama dengan kemudian gunakan month. Oke, kita gunakan month, serial numbernya kita pakai yang sel ini B4 ya. Oke, B4 tutup kurung, kemudian kita gunakan simbol dan untuk membuat tanda strip sebagai pemisah antara bulan dengan tahunnya. Jadi seperti ini ya, tanda petik, strip, tanda petik dan baru gunakan year B4 tutup kurung dan enter. Sudah, kita tarik ke bawah. Nah ini kolom bantunya sudah jadi, tinggal kita tengahkan dan kita kasih bordernya. Nah ini sudah tertampil, berarti yang ini juga harus kita pindahkan ke kolom bantu yang sebelah sini ya. Nah ini, nah dan G4 nya sama seperti yang di kolom bantu, kita akan membuat rumus yang sama persis dengan yang kita bikin di kolom bantu. Apa ininya, apa rumusnya? Tadi kita gunakan month dan serial numbernya kita tinggal ambil yang ini ya. Oke, ambil yang ini dan tutup kurung, kemudian kita kasih simbol dan ya, tanda petik, strip, tanda petik, dan kita gunakan dan lagi year ya, year, baru serial numbernya juga ambil yang sama seperti tadi yang G4. Oke, tutup kurung dan enter. Tuh, sekarang sudah terhitung untuk Januari ada 2 transaksi, 1 Januari dan 27 Januari. Tarik ke bawah dan keluar semua. Oke, bagaimana untuk Februari benar, kemudian Maret ada 4 benar, dan tinggal kita ketengahkan ya biar lebih rapi. Oke, nah ini ya untuk hitung transaksi. Bagaimana kalau tidak menggunakan kolom bantu? Berarti yang kita gunakan adalah sum product kembali. Oke, kita gunakan sum product lagi. Ini yang tidak menggunakan kolom bantu ya untuk array 1, karena ini untuk kriteria berarti harus diawali dengan strip-strip kemudian kurung buka. Oke, kurung buka. Untuk array satunya kita gunakan rank ini B4 sampai B18, absolutkan dan menekan F4 satu kali, kemudian lebih besar sama dengan. Nah tinggal klik yang sel ini G4 ya. Oke, G4, kemudian kita tutup kurung,
semikolon, dan kolom bantu kriteria yang kedua, strip 2 kali, kurung buka, dan rank yang ini B4 sampai B18. Absolutkan dan menekan F4 1 kali, kemudian lebih kecil, sama seperti tadi ya, kita gunakan det. Kemudian untuk year-nya kita gunakan year juga, hampir sama dengan yang kita gunakan untuk menjumlah total omset penjualannya ya. Nah, ini juga sama, gunakan G4 sebagai serial numbernya, semikolon, dan untuk mode-nya juga masih sama, kita gunakan mount, serial numbernya juga masih sama, kita gunakan G4, kemudian tutup kurung dan tambah 1. Oke, kita tambah 1, kemudian semikolon dan ininya 1. Oke, kalau sudah, tinggal tutup kurung 3 kali karena kita tidak memerlukan untuk penjumlahnya ya. Tuh, sekarang sama. Untuk bulan Januari ada 2 transaksi, Februari juga 2 transaksi, dan seterusnya. Oke, mungkin ini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.